Assalamualaikum semua. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS Praktikum Kimia Organik 1 tentang pemurnian zat padat. Nah, dengan tujuan yang pertama, melakukan kristalisasi dengan baik. Yang kedua, memilih pelarut sesuai untuk rekristalisasi. Yang ketiga, menjernihkan dan menghilangkan warna larutan. Dan yang keempat, memisahkan dan memurnikan campuran dengan rekristalisasi. Rekristalisasi ialah pemurnian suatu zat padat campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalisasi kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Prinsip operasional rekristalisasi. Yang pertama, melarutkan zat padat campuran dalam pelarut yang minimal, biasanya pada titik didihnya. Yang kedua, kristalisasi selektif dalam suatu pelarut tertentu dengan cara menurunkan suhu larutan secara perlahan. Dan yang ketiga, penyaringan terhadap kristal murninya dipisahkan dari larutannya. Kriteria pelarut yang baik. Yang pertama, tidak bereaksi dengan zat padat dengan rekristalisasi. Yang kedua, zat padatnya harus mempunyai kelarutan terbatas atau sebagian atau relatif tak larut dalam pelarut pada suhu kamar atau suhu kristalisasi. Yang ketiga, zat padatnya mempunyai kelarutan yang tinggi atau larut baik dalam suhu didih pelarutnya. Yang keempat, titik didih pelarut tidak melebihi titik leleh zat padat yang akan direkristalisasi. Adapun cara rekristalisasi dapat dilihat sebagai berikut. Sublimasi adalah proses perubahan zat padat menjadi uap dan uap terkondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Sublimasi akan terjadi untuk zat mempunyai titik triple di atas titik triple air, sehingga pada kondisi pada suhu kamar zat tersebut dari fase padat dapat langsung berubah menjadi uap atau sebaliknya tanpa melalui fase cair. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah gelas kimia, corong Buchner, cawan penguap, sudip, pengaduk, dan MPA. Selanjutnya, corong penguap dan kasa kaki 3 dan spiritus. Adapun bahannya yaitu aquades, asam benzoat, naftalen, tisu, glukosa, kertas saring, dan es batu. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Nah, pada prosedur percobaan rekristalisasi, di mana pada gelas kimia 1 dituangkan 50 ml air suling dan dipanaskan hingga timbul gelembung. Pada gelas kimia 2 dimasukkan 0,5 gram asam benzoat tercemar, kemudian ditambahkan air panas sedikit demi sedikit lalu diaduk hingga larut semua. Pada corong Buchner disaring endapan dalam keadaan panas, kemudian ditampung filtratnya dalam gelas kimia 3, lalu disiram endapan yang tertinggal dengan air panas. Nah, pada gelas kimia 3 dijenuhkan dan didinginkan hingga terbentuk kristal. Jika dibutuhkan, gunakan es batu. Kemudian disaring kristal yang terbentuk, keringkan, diuji titik leleh dan bentuk kristalnya, lalu bandingkan dengan data yang ada di handbook. Selanjutnya itu sublimasi. Pada cawan penguap dimasukkan 1-2 gram naftalen tercemar dan ditutup permukaan cawan penguap dengan kertas saring yang telah dibuat lubang kecil-kecil. Pada corong disumbat dengan kapas atau gelas wall. Pada cawan penguap diletakkan di atas kasa pembakar, dipanaskan dengan nyala api kecil, lalu dihentikan setelah semua zat yang disublimasi habis kurang lebih 5 menit. Kemudian dikumpulkan zat yang terdapat pada kertas saring dan corong bila ada. Lalu diuji titik leleh dengan MPA dan bentuk kristal, lalu dicocokkan dengan data yang ada di handbook. Data dan hasil pengamatan. Nah, jadi data dan hasil percobaan rekristalisasi itu di mana dimasukkan air suling 50 ml itu mendidih. Kemudian dimasukkan 0,5 gram asam benzoat tercemar, lalu disiram air panas hingga larut, hasilnya itu larut sebagian.
kemudian disaring dengan corong Busner. Hasilnya itu asam benzoat tidak larut. Kemudian didinginkan dengan es batu atau filtrat, ialah terbentuk kristal. Dan penentuan titik leleh dengan NPA, titik lelehnya itu adalah 123,3 derajat Celcius. Nah, kemudian data dan hasil percobaan sublimasi, di mana dimasukkan 1-2 gram naftalen ke dalam cawan penguap, kemudian ditutup permukaan cawan penguap, lalu disumbat corong dengan tisu, kemudian dipanaskan dengan api kecil, lalu kumpulkan zat yang ada di kertas saring. Hasilnya itu terdapat kristal yang menempel di corong sebanyak 0,6 gram. Lalu diamati dengan NPA atau penentuan titik lelehnya, dan titik lelehnya itu adalah 80,2 derajat Celcius. Jadi, kesimpulan yang didapat pada pemurnian zat padat ini adalah rekristalisasi dilakukan dengan melarutkan zat padat dalam pelarut yang dapat melakukan di bawah titik didihnya, lalu didinginkan dan dilakukan penyaringan terhadap kristal murninya, didinginkan, disaring, dan dikeringkan, dan didapatkan hasil dari percobaan rekristalisasi di mana titik didihnya adalah 123,3 derajat Celcius, dan pada percobaan sublimasi didapatkan titik didihnya yaitu 80,2 derajat Celcius.